abad ke-11. Lonceng gereja di Eropa berdentang keras. Para pendeta berkhotbah dengan suara menggelegar menyampaikan perintah dari Paus Urbanus II. Angkat senjatamu. Mari berangkat ke Tanah Suci, rebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Kabar ini menyebar seperti api. Para kesatria, petani, hingga gelandangan berkumpul. Mereka percaya bahwa berperang demi Tuhan akan membawa mereka ke surga, atau setidaknya keluar dari kehidupan miskin mereka di Eropa. Maka ribuan orang bergerak menuju Timur Tengah. Waktu itu, Yerusalem dikuasai oleh dinasti Seljuk, bagian dari kekhalifahan Islam. Orang Kristen memang masih diizinkan berziarah ke sana, tapi perjalanan makin berbahaya karena konflik yang terjadi di wilayah itu. Kaisar Bizantium di Konstantinopel yang merasa terancam oleh kekuatan Seljuk meminta bantuan ke Paus di Roma. Nah, ini kesempatan emas bagi Paus. Selain membantu Bizantium, ia melihat ini sebagai peluang untuk menyatukan kembali gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur yang sudah lama berselisih. Maka lahirlah Perang Salib Pertama. Perjalanan menuju Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Para tentara salib harus menyeberangi gunung, padang pasir, dan menghadapi kelaparan. Ada yang mati kelelahan, ada yang dibunuh oleh perampok di perjalanan, sampai akhirnya pada tahun 1099 setelah berbulan-bulan mengepung Yerusalem, mereka berhasil merebut kota itu. Dan yang terjadi setelahnya, pembantaian besar-besaran. Tentara salib membunuh siapa saja yang mereka temui, Muslim, Yahudi, bahkan orang Kristen Timur yang ada di kota itu. Korban membanjiri jalanan Yerusalem. Kemenangan ini pun dirayakan dengan penuh euforia. Tapi tentu saja, ini tidak berakhir begitu saja. Setelah Yerusalem jatuh, dunia Islam tidak tinggal diam. Di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam mulai menyusun strategi. Berbeda dengan pasukan salib yang sering bertindak kejam, Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang berjiwa kesatria. Puncaknya terjadi pada 1187 dalam pertempuran Hattin. Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan salib dan merebut kembali Yerusalem. Tapi yang membuatnya dihormati bahkan oleh musuhnya adalah sikapnya yang penuh belas kasihan. Tidak ada pembantaian seperti yang dilakukan tentara salib dulu. Ia bahkan mengizinkan orang Kristen pergi dengan aman. Meskipun Yerusalem berhasil direbut kembali oleh Muslim, Eropa tidak mau menyerah. Mereka terus mengirim ekspedisi perang salib berikutnya. Salah satunya yang terkenal adalah yang dipimpin oleh Raja Richard, si hati singa dari Inggris. Richard dan Salahuddin sebenarnya saling menghormati, meskipun mereka adalah musuh di medan perang. Keduanya pernah bertukar hadiah. Bahkan ada cerita
bahwa Salahuddin pernah mengirim dokter pribadinya untuk mengobati Richard saat sakit. Meski Richard berhasil memenangkan beberapa pertempuran, dia gagal merebut Yerusalem kembali. Akhirnya, perjanjian damai dibuat. Yerusalem tetap berada di tangan Muslim, tapi orang Kristen diizinkan berziarah ke sana. Setelah itu, beberapa perang salib masih terus terjadi. Bahkan ada yang berakhir konyol, seperti perang salib anak-anak, di mana ribuan anak kecil dikirim ke Tanah Suci, tapi akhirnya malah mati di perjalanan atau dijual sebagai budak. Setelah 2 abad perang yang tidak membawa hasil nyata, akhirnya perang salib berhenti. Orang Eropa mulai sadar bahwa mereka lebih baik fokus pada masalah di dalam negeri daripada terus berperang di tanah asing. Dari perang ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Perang salib bukan hanya soal agama, tapi juga soal politik, kekuasaan, dan ekonomi. Meski sejarahnya kelam, dari sini juga terjadi pertukaran budaya antara timur dan barat. Ilmu pengetahuan Islam mulai dikenal di Eropa. Begitu juga dengan rempah-rempah dan teknologi dari dunia Muslim. Begitulah kisah panjang perang salib, sebuah perang yang dimulai dengan semangat agama, tapi akhirnya menjadi lebih dari sekedar itu. Sejarah mengajarkan bahwa kekerasan hanya membawa penderitaan, dan pada akhirnya perdamaianlah yang akan menang.